ini nanti orang akan bersyukurnya bukan hari ini. Orang akan bersyukurnya 1, 2, 3, 20 tahun yang akan datang. Karena dengan begitu, Indonesia ini bersiap untuk menuju Indonesia maju. Ini Amerika kan lagi pemilu nih yang mulia. Apakah sekarang kita lihat ada yang mengatakan bahwa ini dolar lagi melemah gitu. Rupiah lagi agak perkasa ini. Dulu sempat sampai 16.000, sekarang di 15 ribuan. Ini perspektif para pemain mengatakan ini karena Amerika masih pemilu gitu. Apakah ini nanti akan balik lagi dolar ini atau gimana sih? Karena pemain-pemain resah. Iya. Kalau dia tahu, dia bisa atur itu. Ini kebetulan kan saya sempat mau kerja di bank investasi. Jadi kadang-kadang kalau mereka datang, saya yang nemuin sama pejabat-pejabat di Indonesia atau pemain-pemain. Jadi kadang saya dengar gitu. Nah, jadi ada dua teorinya. Kalau yang jadi Presiden Trump, itu sudah jelas beliau akan bikin across the board tarif itu naik 10%. Dengan begitu, kemungkinan besar penurunan Fed tahun depan itu mungkin cuma 3 kali. Kalau Kamala Harris yang menang, dia lain lagi cara navigasi daripada ekonominya. Prediksinya kalau Kamala Harris yang menang akan turun 5 kali. Nah, begitu prediksi akan turun suku bunga di Amerika Serikat, maka pemain-pemain foreign exchange ini atau pemain-pemain investasi ini mencari tempat yang aman atau tempat yang tinggi nilai tambahnya itu untuk investasi uang mereka. Saya sudah diberitahu bahwa orang akan bullish untuk Indonesia dan Korean won gitu loh. Nah, terutama sekarang apalagi dengan suksesnya pemilu kita, suksesnya presidensial kita, kemarin pidatonya Pak Prabowo, kalau kita lihat luar biasa gitu kan ya. Swasembada pangan 4 tahun harusnya. Nah, ini akan memberikan nilai tambah bagus kepada politik Indonesia. Nah, jadi dengan begitu mestinya imbasnya orang-orang yang berspekulasi bahwa kemarin dianggapnya rupiah undervalue itu akan mengadjust kepada nilai rupiah yang sebenarnya. Kalau saya ditanya apakah saya akan menempatkan posisi dalam rupiah, saya akan menempatkan dalam rupiah karena ini yang paling logical. Dia akan mencari tempat investasi baru karena dolar nilai Fed rate-nya akan turun, dia akan mencari investasi baru. Investasi baru itu di mana? Saya setuju dengan bank investasi yang saya tahu ini, kira-kira akan pergi ke Korean won yang memang undervalue dan Indonesia rupiah. Jadi promosi ini sebenarnya Indonesia rupiah di tengah situasi seperti ini ya. Dan keresahannya Pak Prabowo juga bahwa Pak Prabowo kan sering banget bilang bahwa kekayaan kita tuh lari ke luar negeri. Orang yang berbisnis di sini taruh duitnya nggak di sini, malah di Singapura. Kalau kita lihat data FDI ratio to GDP paling gede FDI-nya Singapura. Itu duit pemain semua. Iya, banyak dicurigai di duit para pemain. Nah, gini, kalau saya ngelihatnya agak sedikit berbeda. Karena memang Singapura itu menempatkan posisinya sebagai safe haven, gitu kan ya. Dia dari pertama kali memang menciptakan posisi itu. Jadi kalau kita baca bukunya Lee Kuan Yew, From the Third to the First, gitu kan ya, itu memang dia sudah menempatkan posisinya. Dia mau menjadikan negaranya itu adalah negara yang aman untuk investasi. Dia jelas kekuatan hukumnya, dia jelas demokrasinya, dia jelas politik luar negerinya, bagaimana memainkan antara kekuatan di kawasan. Jadi mereka tuh memang mempersiapkan diri mereka 50 tahun yang lalu untuk posisi ini. Jadi kalau kita lihat dari 200 miliar US dollar yang datang ke kawasan setiap tahunnya, Singapura itu mendapatkan separuh. Nah, kita ini biasanya dapat limbah dari Singapuranya, gitu kan ya. Tetapi apakah itu sesuatu yang buruk? Menurut saya enggak juga, gitu kan ya. Sekarang dengan ekonomi Indonesia yang terus tumbuh, kita ini menjadi lebih penting, gitu kan ya. Kalau kita lihat misalnya waktu pertama kali Indonesia reformasi awal tahun 2000-an atau 2004 lah ketika kita memilih presiden baru yang dipilih langsung oleh rakyat gitu ya. Itu kontribusi investasi kepada GDP kita itu cuma 19% gitu loh. Hari ini dengan ekonomi yang jauh lebih besar, kontribusi investasi kita kepada GDP itu sudah di 31%. Cukupkah? Tidak. Kita mesti naikin ini ke 40% untuk menciptakan Indonesia emas tersebut. Nah, jadi kita mesti memperbaiki. Jadi kalau pertama kali makanya saya tuh sama Pak Jokowi
itu memang ngefans dari pertama kali beliau wali kota Solo. Jadi pertama kali saya datang kepala BKPM tahun 2005, saya umur 35 tahun itu, ada 3 tuh yang bagus. Jadi Jemberana, satu di Jawa Timur, kotanya saya lupa. Gede Winase, Banyuwangi kalau nggak salah. Banyuwangi, sama satu lagi di kota Solo. Tapi saya pilih kota Solo karena beliau tuh semua ada filosofinya. Jadi saya datang, kenapa perizinan itu mesti dibikin sederhana dan cepat, tepat waktu. Karena dia bilang, Pak Lutfi, saya ini waktu itu kepala BKPM, beliau wali kotanya. Dia bilang sama saya, karena orang yang datang ke sini itu adalah pedagang di pasar Klewer biasanya. Satu hari itu buat mereka itu seperti keuntungan 4-5 hari. Jadi ongkos mereka itu untuk tidak berdagang itu tinggi sekali buat keluarganya. Jadi kalau mereka nggak selesai 1 hari, mereka bagaimana mau makan gitu loh. Jadi kalau datang syaratnya mesti jelas, penuh, keluarin KTP-nya hari itu juga. Nah, disitulah saya belajar bahwa memang Pak Jokowi ini ketika membereskan masalah iklim investasi, dan ini luar biasa ya, dari nomor 100, waktu saya keluar dari BKPM itu 135 kali, itu sampai nomor 76. Ini bukan ranking FIFA ini, gitu kan ya. Tapi itu rankingnya 76. Itu, sekarang? Gini, terus kemudian ada permasalahan di Bank Dunia, jadi nggak keluar lagi studi ini. Tetapi bahwasan yang dikerjakan sama beliau itu adalah nilai yang sangat mempunyai nilai tambah luar biasa. BKPM kita itu sekarang ini mungkin malah jadi, buat saya itu adalah salah satu ilustrasi bahwa Indonesia itu memang ingin bereformasi. Tetapi masalah reformasi itu tidak bisa berhenti, mesti jalan terus. Karena kita mesti men-attract investasi ini supaya datang. Canggih juga kan Dewa. Canggih juga kan. Wah, luar biasa. Artinya kan ada cara-cara yang tidak business as usual yang selama ini dilakukan oleh Pak Jokowi kan yang mulia. Nggak bisa business as usual. Memang misalnya gimana? Apa yang Anda lihat misalnya? Anda kan juga bagian dari. Ya, saya makanya jadi saya ngelihat gitu kan ya. Jadi beliau tuh sebenarnya simple, menyelesaikan masalah perizinan. Puyeng kan? Banyak sekali undang-undangnya. Panggil pakai komputer AI, bikin namanya Omnibus Law. Itu potong kompas luar biasa, gitu kan ya. Dan ini nanti orang akan bersyukurnya bukan hari ini. Orang akan bersyukurnya 1, 2, 3, 20 tahun yang akan datang. Karena dengan begitu Indonesia ini bersiap untuk menuju Indonesia maju. Jadi kadang-kadang kalau saya ngomong ini, saya berdasarkan data, angkanya, dan saya mengerti persis bahwa kenapa ini benar. Dari situ kita mesti bela, gitu.